warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi sahabat-sahabat di kajian iftar pada hari Kamis ini. Pematannya adalah Iqbal. Temanya dari Miracle When You Believe. Ada keajaiban ketika teman-teman percaya pada sesuatu. Untuk memulainya, silakan Farhan membacakan Al-Muqtadi ayat 15. Kepada Allah dari godaan setan yang tertusuk. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurinya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Benar Allah Maha. Silakan Abang. Terus Ayat 15 kan tadi? Silakan Kang Iqbal membawakan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang sibuk ya, yang di ini Dirapetin agak di malaikat ini. Boy, itu ada kamera, Boy? ada kamera. sebelah sini. Oke, nah sebelum mulai boleh tanya kabarnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kabar apa salam? Itu doa. Doa ya. Oke, sekarang beneran tanya kabar nih. Apa kabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar ya. Alhamdulillah disyukuri Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi kali ini dalam banyak terlalu ini ya kalau kajian iftar mungkin sharing aja ya, sharing jelang buka, ngabuburit lah ya, ngabuburit. Karena kalau kajian iftar memang nggak ada yang kaji sih hari ini. Kalau secara ininya kalau di seberang sana mungkin kajiannya berat itu ya dengan kitab segala macam. Kalau ini saya akan bawakannya sebagai acara ngabuburit ya, kita menjelang buka. Di sini pada saum kan? Saya nggak akan minta angkat tangan. Oke, ya senang kita juga patut berselawat sampaikan doa kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas petunjuknya, bimbingannya kita semua bisa dalam keadaan Islam dan sampai ya seperti keadaan sekarang ini ya, yang juga beliau salah satunya mengalami sebuah perjalanan yang itu nantinya akan saya ceritakan ibrahnya dari kisah Nabi Muhammad. Masih ingat perjalanan beliau Isra Mi'raj? Masih ingat gak? Ya, mungkin sebentar lagi ini ya bakal ada, ya mungkin ada yang akan memperingati Isra Mi'raj gitu. Nah di situ ada satu perjalanan diceritakan dalam surat Al-Isra. Al-Isra satu dibuka dengan bahwa Subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram minal masjidil aqsa ya dan seterusnya ya, bahwa masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di situ kita juga bersyukur di situ ibrahnya bahwa Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Meskipun itu beliau sanggup ya, mungkin dengan berjalan sekian jauh, tapi di dalam perjalanan itu bahwa ada satu kata kuncinya, yaitu Allah yang memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dengan caranya yang mungkin sampai sekarang belum kita ketahui gimana menjelaskannya gitu ya.
gimana caranya bisa secepat itu dalam waktu singkat bisa ditempuh. Oke, itu cerita Nabi Muhammad. Nah, kalau untuk yang akan saya bawakan kali ini, sebetulnya nggak terlalu ini ya, tapi menurut saya ini adalah pengalaman yang luar biasa dan bisa dibilang salah satu pencapaian saya yang terbesar. Karena apa? Dari perjalanan ini juga saya menemukan bahwa ketika kita yakin kita akan bisa sampai gitu kan ya. Teman-teman sebelum masuk ke sini deh, mungkin yang dari kampus ya, dari ITB mungkin. Awalnya waktu masuk SMA kan, waduh bisa nggak ya, ada yang mungkin ragu-ragu gitu, waduh bisa nggak ya masuk sini gitu ya. Tapi akhirnya dengan keyakinan teman-teman, dengan ikhtiar juga dan juga pasti dengan doa, akhirnya teman-teman bisa terima di ITB dan mungkin kampus lain. Kebayang kalau misalkan teman-teman nggak yakin gitu, baru lihat namanya aja, aduh ITB, aduh saya nggak ada keturunan gitu ya, nggak ada keturunan dari orang tua ITB gitu. Orang tua mungkin nggak sampai perguruan tinggi atau saya dari kampung segala macem, yang akhirnya membuat kita nggak yakin gitu. Ngelihat namanya aja udah serem gitu ya, ITB, wih serem. Padahal ketika kita ya yakin gitu, seenggak mungkin apapun gitu ya, kalau kita yakin, kita berdoa terus, insya Allah Allah akan mewujudkan. Karena satu kata kuncinya, doa itu kuncinya yakin. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa sering, tapi keyakinan kita. Kita diuji ketika kita berdoa, seberapa yakin kita akan doa kita. Karena kalau kita aja nggak yakin, gimana Allah mau mewujudin gitu. Dan di situ keyakinan itu yang saya temukan dalam perjalanan ini. Udah tahu belum perjalanan apa yang saya maksud? Udah tahu ya? Oh belum, bagus lah kalau udah tahu kan ngapain ceritain ya. Oke, yang saya ceritain kali ini pengalaman saya kemarin, sekitar bulan Maret ya. Berarti berapa minggu dari sekarang? 1, 2, 3, ya bulan Maret. Bulan Maret mungkin memang banyak yang nggak tahu karena memang saya nggak terlalu mempublish dan nggak terlalu bikin heboh-heboh gitu ya. Karena bagi saya yang penting saya menyelesaikan perjalanan ini, saya yakin bakal sampai, saya yakin ini akan bisa terwujud. Toh pun orang nggak menganggap atau orang nggak mengetahuinya nggak apa-apa, buat saya it's okay. Yang penting saya puas ketika sudah menjalankan ini. Nah, kata kuncinya ada 2 atau 3 ya. Yang pertama adalah jarak jauh. Terus perjalanannya antar kota, antar provinsi. Biasanya kalau ada tulisan antar kota, antar provinsi apa ya? Bis ya. Pasti keingetnya bis gitu ya. Tapi yang saya ceritakan ini bukan tentang bis, tapi kendaraan lain, yaitu motor. Oke, teman-teman di sini apalagi yang Ikhwan ya, saya mau tanya nih, kira-kira naik motor biasanya dari sini kemana aja? Selain ke kampus ya, sering dari kampus. Yang pakai motor nih? Nggak pakai motor. Nggak pakai motor? Yaudah. Yang pakai motor coba. Nah, Yang pakai motor yang ketahuan boleh? dari 1, 2, oke 2 ya. Ada siapa? Sampai daerah Garut. Sampai Garut. Oke. Saya dari Garut kan. Iya. Pasti yang ngajarin Yang saya maksud perjalanan paling jauh. Oh, Pakai motor ke Garut kan. ke Garut dari Bandung. Bandung Garut berapa kilo? Sekitar 30. Oh, 6 jam. kalau macet Macet. makan dulu tidur dulu. Iya. Bener itu. Iya. Cianjur. Cianjur kan, tadi Cianjur. Cianjur sama Bandung Garut jalan mana? Garut. Garut. Oke, nggak apa-apa. Oke. Apa? Ada lagi? Kayak lelang ya, yang paling Ya, yang lebih jauh. Ya, apa tuh Jogja jalannya? Solo. Oke. Solo. Cuma dekat 1 jam. Jangan apa? Boyolali.
Oke, ya apa tuh? Apa sih apa? Apa? Yang pernah naik motor. Pernah naik motor. Paling jauh mana? Paling jauh. Solo Bumiayu. Solo Bima itu berapa kilo? 300 berapa itu? 360 kilo. 360. Yo. Sendirian. Sama kakak. Sama kakak. Pakai CS1. Pakai CS1 ya. Oh, pakai DS1. Aku yang ngeboncengin kakak. Terus. Not it. Oh. Oh. Aku tahu. Oke. Oh. Tadi berapa? 300 ya? Eh, Luar 300. biasa. Oh. Tapi ada temennya ya, kayak sama kakak. Ya kali kagak ada. Oh, ya kali ya kan bukan. Gak mungkin kan kalau misalkan ada temennya. Ada kak. Oke, tadi Bandung Jogja kak. Bandung Jogja. Woi. Parah. Laka. Jangan ke orang lain. Kayak buat Raka, salut ya. Dari Bandung mana-mana Jogja. itu? Bandung Bandung Jogja. Jogja sekitar 600. masa 600? Iya, 600 lebih. 600. Gading. Itu Solo Jogja, Solo Bandung. Ya, gitu. Wah, kayaknya nggak jadi situ. HCST aku tuh. Oke, dari apa Bandung Garut, Bandung Cianjur, Bandung Jogja, luar biasa. Abang. Kalau saya nggak jauh sih. Parongpong. Kalau saya alhamdulillah dapat kesempatan dan diizinkan Allah untuk jalan dari Bandung ke Gresik ke daerah Jawa Timur. Oh, iya pasti. Kayak cerita pagi. Jaraknya sekitar 657. Naik apa kamu kereta? Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau kereta kayaknya harus ngoper dulu dari Surabaya. Saya naik motor. Dan motornya bukan motor Harley, bukan motor S1. Puasa. Buka. Saya lagi diajarin dong teh. Tapi saya naik bebek. Apa? Bebek. Takut saya. Motor bebek maksudnya. Itu Astrea Grand. Ya sudah. Kenapa saya pilih itu? CS. Saya pilihnya itu. Enggak, daripada CS1. Sebenarnya di rumah tuh ada banyak, ada Iya. punya saudara, ada CBR, tapi saya nggak bisa pakai. Kayak tetangga. Akhirnya pakailah Grand. Nah sebelum pakai itu, saya sempat mikir-mikir juga sih. Motornya lihat, akhirnya udah agak aus gitu ya. Udah bannya udah lumayan ini, remnya belum lagi ini, bisa nggak ya gitu kan? Saya cerita awalnya itu rencananya sih udah lama ya, udah tertulis di sini, guys. Udah saya tulis ini target satu. Nah, sebelum saya ada perjalanan itu, saya udah tulis itu rencana saya untuk jalan ke sana dari tahun 2012. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ah. Oh, di depan aja ya. Senang Solo yang aku ya mas. Nah, Semeneng ngobrol. jadi ada 14. Judulnya sih 101, cuman yang ditulis baru 14. Sisanya rahasia. Ini bisa dilihat ya. Ini sebelumnya belum dicoret nih. Ya, jadi sekarang barusan dicoret. apa ya? Cuma doang nggak apa-apa dilihatin aja. Oh ya, bisa ya. Biar yang ada Itu nolaman nggak? Buset, nikah 2014. Bentar lagi. Jadi touring Amin. nomor 11 ya. Ampun. Touring Bandung Gresik tahun 2012. Ini saya tulis 2012 dan tercapai 2014. Itu apa? Follow Twitter 27.000. Follower Twitter udah 7.000 tahun 2015. Followernya. Oh. Follower. Follower siapa? Kalau following 100.000 bisa. Apa itu tuh? Apa itu? Mahasiswa. Udah. IMT tuh. Udah salah fokus juga masih. Oke. Nah, di situ makanya saya setiap hari ngeliatin itu tuh. Ini kan saya pajang di kamar di tembok. Jadi kalau film 5 cm ya taruh higanya 5 cm di depan. Kalau saya 5 cm dari tempat tidur. Jadi tiap kita bangun, noleh ke kiri, wah ini tanya udah capek belum? Wah, gimana caranya nih bisa ini? Terus kalau malas-malasan, waduh ada banyak nih gimana bisa kecapai ini ya kalau ini. Kita akhirnya yakin nih 11 momennya udah pas. Bulan kemarin ya karena kebetulan alhamdulillah libur, sebenarnya bukan libur sih. Saya ceritanya ngambil mata kuliah di semester bawah dan itu
angkatan yang di semester itu ada training ke Malaysia, jadi otomatis kuliahnya libur selama 3 minggu. Kebayangkan waktunya lumayan. 1 minggu pertama saya habiskan di Bandung, ya segala macam, ikut talim mungkin di Karisma juga, ikut kegiatan di mana. Akhirnya kok bosan juga sih ya di Bandung, dan pengen kemana gitu ya. Saya jalan-jalan, saya inget loh, saya pengen touring ke Gresik nih, pulang. Dan alhamdulillah juga selain itu saya udah lama nggak pulang sih, udah lebih 8 bulan, hampir setahun. Hampir 8 bulan nggak pulang, wah ini momen yang pas buat pulang. Udah, saya cerita ke orang tua. Tadinya saya mikir, waduh, touring naik motor ya, pasti orang tua pasti nggak mau ya. Kebayangkan ya, pasti nggak boleh. Benar sih mas, saya bilang. Pertama saya cerita ke bude saya, tempat saya tinggal di Cimindi. Saya bilang, ya saya mau ini pulang, apa naik motor. Saya diam, nggak ngerti gitu. Oh iya, baru nggak lama terus serius kamu naik motor gitu. Motor kamu kayak gitu segala macam gitu ya. Iya siap, saya mah kalau udah yakin ya. Cirinya kalau kita mau udah yakin, mau orang bilang apa, mau sesakit apapun, nyelekit apapun, kita mah keep calm gitu ya. Keep calm and keep your dream gitu. Jadi biarpun itu saya bilang, ya saya yakin, so doain aja gitu. Oh ya itu sakit. Saya juga waktu itu agak-agak apa ya, bukan nekat ya, tapi mungkin kurang planning ya, karena emang mendadak. Dan jadi yang penting saya mah yakin walaupun persiapannya minim, dengan kondisi yang mungkin kurang mendukung ya, uangnya terbatas dan segala macam. Akhirnya saya yakin udah berangkat, bismillah. Waktu itu saya anggarin cuma nganggarin buat bensin. Belum ada rencana buat ke bengkel. Saya cuma nganggarin buat bensin. Sekitar waktu itu saya anggarin 100, masih lama ya? Sekitar 200.000 waktu itu saya anggarinnya. Udah buat bensin. Terus ditanya sama beli, itu motor kamu gimana? Udah servisin dulu daripada kamu celaka, udah dikasih brut gitu. Wah subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Kebayangkan kalau saya nyervis sendiri habis berapa gitu kan. Ternyata alhamdulillah Allah memudahkan ya caranya dengan itu, akhirnya dibiayai buat bengkel. Setelah di bengkel, terus motor kan di bengkel. Nah di rumah itu ada motor lain punya sepupu saya. Dulu kuliah di Telkom, alhamdulillah udah lulus tahun 2012. Jadi motornya di rumah. Pas baru ingat, oh iya itu kamu pakai motor itu aja, lebih aman gitu ya, soalnya terhitung baru sih. Itu motornya Suzuki Smash. Remnya masih bagus, masih prima lah dibanding motor saya. Alhamdulillah, wah kalau gitu kebenaran nih, udah gimana, boleh pakai itu, yaudah pakai aja sekalian nganterin. Wah alhamdulillah gitu ya, bisa sekalian nganterin. Tapi ingat, kamu bilang dulu ke ini, ke yang punya gitu kan, ke tante yang di Gresik. Saya telepon lah, gini bilang mau bawa motor itu ke Gresik, terus bilang, oh jangan, kasihan kamunya. Saya sih ngerti maksudnya, kayak nggak boleh karena motornya saya juga nggak enak. Oh ya udah, motornya saudara, motornya bukan motor saya. Ya udah, akhirnya dipaketin. Saya balik pakai motor saya sendiri. Saya berangkat itu tanggal 22 hari Sabtu. Sempat kesini juga buat pamitan ya, tapi nggak bilang, saya cuma bilang ya mau pulang ya. Sempat kesini, terus berangkat, pulang ke rumah lagi. Start saya mulai jam 1 siang dari sini. Jam 1 siang jalan ke lewat turun jalan Ciampelas sampai akhirnya keluar Bandung itu karena macetnya, baru keluar Bandung jam 2 itu sampai Sumedang, Jatinangor ya, sampai Jatinangor jam 2. Saya baru ingat, oh ya belum pakai masker, udah saya beli masker dulu, udah ya jalannya kan jauh ya gitu. Itu udah lengkap, gak cuma masker, udah pelindung dada, ada jaketnya tebel 3 lapis. Terus bismillah ya, udah nyampe Semendeng nih, mana lanjut? Saya lihat peta kan, waktu itu saya bekal peta dari Google Maps ya, bukan peta mudik. Di Google Maps saya ketik alamatnya Gunung Batu sampai ke sana, Gresik. Saya ketik, wah
lumayan dari hitung-hitungannya. Kalau kata Google Maps 9 jam 30 menit. Tapi kenyataannya nggak secepat itu. Oke, bawa peta itu kan saya lihat, oh habis Sumedang Cirebon berapa jam? Oh 2 jam 3 jam, yaudah jalan. Dari Sumedang sempat mampir juga ke Unpad, ke IPDN, ke ITB. Tapi nggak lama sih, cuma lewat. Nah, itu bismillah ya, perjalanan dimulai. Jalan. Waktu itu sempat ngerekam sih sampai Tanjung Sari, rumahnya Imam. Ya sempat di situ, sempat parkir di Tanjung Sari dan istirahat di situ sekitar 1 jam karena masuk ke asar. Akhirnya saya sholat asar. Nah itu juga salah satu yang yang membuat mungkin yang menjadi alhamdulillah bisa selamat sampai tujuan, karena yang saya ingat di situ karena ini dalam perjalanan saya niatkan untuk pulang ya, untuk silaturahmi dengan orang tua, untuk ibadah juga sekaligus bisa sepanjang perjalanan itu kita bisa mengingat banyaknya nikmat Allah yang ada di muka bumi. Akhirnya saya niatkan setiap masuk satu kota, satu daerah, saya sempatkan mampir ke masjid untuk sholat sunnah di situ. Terus kalau ada kesempatan yang sedekah juga di situ. Jadi setiap jalan saya mampir ke masjid, sedekah gitu terus sampai mampir. Mungkin itu hikmahnya yang akhirnya bisa selamat ya, tanpa tersesat, tanpa ada kecelakaan segala macam, alhamdulillah. Dan selain itu juga selama 3 hari ya, total perjalanan itu 4 hari 1 malam. 4 hari ya, 4 hari berhenti terus di karena berhenti kan. Tuh, karena waktu itu saya sendiri, nggak ada temennya, jadi otomatis butuh waktu istirahat. 4 hari itu gak hujan sama sekali, cerah, gak ada hujan, gak ada badai ya, gak ada tsunami, cerah. Baru hujan pas saya nyampe ke kota pertengahan yang waktu itu saya bagi, sebelum ke Gresik itu saya mampir dulu ke daerah Pati, Jawa Tengah. Nah di situ baru hujan. Setelah saya nyampe itu baru hujan. Luar biasa. Udah. Oke. Tadi perjalanan lagi sebelum mampir ke masjid. Ada contekan dulu. Ya, oh ya, ini buat menemani perjalanan saya punya buku catatan perjalanan diary. Tapi nggak tiap hari ditulis sih, cuma buat inget-inget aja. Astagfirullah. Oke, di sini. Tidak boleh. Tadi sampai Sumedang ya, sampai Sumedang ke Cirebon. Sampai Sumedang itu jam 3, berangkat lanjut ke Cirebon. Sampai Cirebon itu Isya, sebelum Isya jam 18.45. Jadi sekitar 5 jam ya. Kalau dari sini sebenarnya jam 2, 5 jam kayaknya sampai ke Cirebon. Cirebon itu udah lega, udah nyampe Cirebon, kita tiduran dulu. Tiduran terus sholat, ya. Keliling-keliling, wah ada alun-alun gitu, wah ini Cirebon. Siapa yang dari Cirebon? Indramayu. Kayak di Cirebon saya juga, ingat siapa yang dari Cirebon ya? Ada Kang Tommy. Saya SMS Kang Tommy kan, barangkali bisa istirahat itu. Kang, lagi Cirebon nih Kang. Oh iya, terus gimana? Kang ada di rumah Kak? Wah saya lagi di luar kota nih, lagi di Tangerang. Wah sayang sekali nggak bisa mampir. Terus siapa lagi ya? Oh Kang Tommy udah. Saya ingat waktu itu ada 2, satu lagi alumni dari kampus dari Telkom. Saya di situ ya. Nah, kalau teman-teman kira-kira udah nyampe Cirebon, udah situ tidur gitu, lega gitu, kira-kira gimana tuh? Di situ ada di situ gangguannya. Ketika kita ingin nyampe sesuatu, walaupun kita sudah yakin pasti ada gangguannya gitu, ada godaannya gitu. Apalagi di sebelah masjid itu stasiun kereta gitu ya. Stasiun kereta api Cirebon. Wah, mikir dari sini motor titip di sini, naik kereta enak kayaknya gitu ya, nggak capek-capek gitu ya. Apalagi sebelum berangkat bude saya, tante saya juga pesan
udah kamu naik motornya sampai Cirebon aja, dari Cirebon naik kereta nih diangkosin gitu ya. Oh cuma saya inget enggak. Nah saya udah pakai motor harus sampai Gresik, nggak mau gimana ceritanya, harus sampai. Dari Cirebon udah istirahat bentar sampai jam 10 malam, bingung kan cari penginapan gimana. Awalnya tidur di masjid itu kan udah istirahat gitu, terus satpamnya nyamperin, mas mau ditutup, udah diusir nih. Nggak boleh istirahat di sini, Pak. Saya dari Bandung gitu. Ya dia nggak apa-apa, tapi tetap di luar gitu ya. Di luar ini nggak enak kayak mengungsi, kayak orang hilang. Oh saya ingat, oh iya ada kakak kelas di sana. Udah saya hubungin. Waktu itu ya bawa alam ya, tapi kebetulan waktu itu kakak kelasnya apa? Jadi saya sampai di situ. Udah alhamdulillah malam itu saya ada tempat nginap di sana di kakak kelas di situ di Cirebon. Saya istirahat, berangkat lagi. Tadinya mau berangkat besoknya jam 6 pagi, tapi karena diajak ngobrol sama orang tuanya, karena kebawa ngobrol kasihkan sampai jam 9, baru biar keluar Cirebon itu jam 9 pagi. Alhamdulillah nggak macet, jalan dari Cirebon. Next stop checkpoint berikutnya adalah Semarang. Dari Cirebon ke Semarang itu 450 kalau nggak salah, atau 300 ya, saya lupa. 360 kilo. Iya. Perkiraan sekitar 6 jam. Nah dari Cirebon ke Semarang itu jalannya nggak lumayan rusak. Lumayan rusak di situ, banyak jalan-jalan. Saya kenapa memilih untuk istirahat di sini? Karena sebetulnya ya kalau mau dikebut gitu ya non-stop, sehari semalam bisa tuh nyampe dari Bandung ke Gresik, bisa. Cuman karena kondisinya saya pakai kacamata dan waktu itu malam di daerah Jawa Barat Jawa Tengah itu lampu penerangannya kurang, jadi saya nggak berani. Akhirnya saya istirahat. Dari Cirebon ke Semarang jalan motornya yang jalan. Oh ya, dari Cirebon berarti lewat ini ya, Brebes sama Tegal ya. Ada yang dari Brebes? Tegal. Tadi ada ya. Aku Solo itu. Di Tegal itu pertama kali ngerasa jalan antar provinsi. Oh ini tahu perbatasan provinsi gitu ya, foto-foto. Brebes kali ya. Enggak masuk itu Tegal. Brebes itu masih Udah. Tegal. Ya, Brebes sama mampir juga di masjid di Islamic Center Brebes. Gak sempat beli telur asin, saya langsung jalan ke Tegal. Nah di Tegal itu saya ketemu itu yang ngeliat warung Tegal segala macam. Sempat saya ada notes juga tentang warung Tegal itu ya, dan tahu Sumedang. Nanti bisa dicek. Nah di situ saya nyampe Brebes Tegal, akhirnya sampai Semarang. Maju. Antusias sekali. Ada berapa orang yang sedang gue? Nah di Semarang saya agak sedikit terkaget ya, karena biasanya di Bandung jalan padat ya, di Semarang itu udah pulau mah jalannya gede gitu ya. Masuk dari kabupaten itu, wah udah masuk Semarang itu sekitar jam 18.30, hampir mau isya juga. Masuk kota Semarang, ngelihat persimpangan itu ada 7 cabang. Beneran itu yang ke Bandara Ahmad Yani. Subhanallah, ini jalan gak kurang gede ya, udah gitu kosong lagi. Bayangin ke Bandung kayak gimana, udah kecil, liput macet lagi. Udah wah lega, lewat gitu. Terus akhirnya di Semarang saya mampir ke Masjid Agung Jawa Tengah. Ada yang pernah ke sana? Bukan, Masjid Agung Jawa Tengah. Itu kalau bisa dibilang ya Masjid Nabawi, Masjid Nabawinya Indonesia. Yang banyak payungnya itu kan. Ada payung-payungnya dan gede banget itu. Saya mampir ke sana sampai jam 10. Sampai 10 saya mikir, waduh ini nggak ada tempat ini lagi. Saya sempat post juga di Facebook gitu ya, di Twitter. Butuh tempat menginap di malam ini gitu, anyone gitu ya, melas-melas gitu. Waduh nggak ada tempat ini, udah. Oh saya ingat ada teman kontak. Alhamdulillah di Semarang saya ke istirahat di asrama polisi di Semarang.
ada teman di situ. Bukan ditangkap ya, tapi emang dia tinggalnya di situ. Dia serang polisi semua. Itu teman sekelas, udah lulus. Dan oke, sekarang istirahat sampai berangkat jam 6:30, 6:30 saya berangkat dari Semarang. Itu udah kerasa panasnya ya. Udah lumayan kerasa panas dari Semarang sampai ke Pati ya. Nah, Semarang Pati itu lagi 300 kilo ya. Semarang Pati jauh. Itu dekat tuh. Ya. Gak sampai 300 kilo. Banyak ya, saya lupa 100 atau 200. Sampai. Nah, sampai Semarang. Oke, lanjut arah Pantura. Banyak truk gitu ya, banyak truk, akhirnya isinya sambil berdoa lah, banyak berdoa. Dan sampai di Kendal itu saya ketemu ada truk kecelakaan di samping gitu. Saya jadi inget, oh selamatkan gitu ya, mudah-mudahan aman gitu. Karena truknya itu agak lucu. Kalau truk mah jatuh biasanya nyusup bannya, kalau itu enggak, dia kebalik gitu, jadi kayak kayang gitu. Truknya kebalik. Kayaknya baru banget, soalnya belum ada polisi, belum ada ini, masih sepi. Sepi. Kayaknya belum rame, biasanya kan kecelakaan kan ada yang liatin ngomong gitu ya. Tapi itu masih sepi, saya lewat aja. Dari Semarang, dan nyampe Pati. Alhamdulillah setelah 3 hari perjalanan sehat walafiat. Kemudian di Pati akhirnya saya masuk rumah sakit. Ya. Kan susun-susun gitu. Oh ya. BKT bang. Ya masuk rumah sakit sih untungnya memang nggak sakit ya. Cuman sempat tidur di rumah sakit ya. Berbaring di rumah sakit. Inap. Inap karena kebetulan ada kenalan juga, ada saudara di situ. Saya nyampe Pati kan bingung, aduh. Kalau di situ benar-benar nggak ada ini. Ada sih teman-teman, dia juga lagi di luar kota. Aduh gimana? Terus nyampe sana ditelepon, sudah kamu kalau nggak ada ini aja ikut jenguk di rumah sakit gitu kan. Udah tidur di rumah sakit ya apa. Saya pada nggak ada teman nginap, udah tidur di rumah sakit. Alhamdulillah ada teman nginapan. Nah, nginapan di VIP. Ruangannya yang bener VIP ber-AC gitu ya ranjang. Cuman saya tidur di luar. Oke, di rumah sakit udah jalan lagi dari Pati akhirnya. Berarti setelah itu udah 3/4 ya. Udah 3/4 jalan. Mikir udah sampai sini sempat kepikiran juga, aduh udahlah balik lagi ke Bandung gitu ya. Sempat kepikiran gitu. Karena bahkan bisa naik bis, bisa ini. Cuman saya yakin lagi udah bersih dikit lagi nih. Saya inget waktu itu udah nonton film 5 cm kan, udah taruh ikanmu di 5 cm di depan gitu. Oh, saya inget loh, bersih nih, bayang gitu. Terus dan saya ketemu pas lagi inget kata-katanya yang di film itu apa? Yang waktu di atas jeep. Yang penting diambil inspirasinya gitu ya. Kan kata-katanya dari Genta itu kan, yang kita butuhkan sekarang adalah kaki yang melangkah lebih kuat dari biasanya gitu. Tangan yang berbuat lebih banyak dari biasanya. Terus apalagi masih ingat? Mata yang selalu tertutup. Mata yang selalu tertutup dari biasa. Ya, langsung tidur terus. Udah maju ya. Azan. Sleeping. Oh iya. Salah kulit tinggal tiduran di atas. Yang mau putih. Oke, saya lanjutkan yang tadi sampai mungkin sebentar ya 5 menit dengan yang banyak sebagai penutup. Nah, tadi masih ingat ya tentang yang 5 cm apa? Yang kita butuhkan untuk mencapai puncak adalah kaki yang melangkah lebih banyak dari biasanya, tangan yang dari biasanya, dan sebagainya. Tapi saya punya versi saya sendiri waktu itu. Yang saya butuhkan untuk sampai ke tujuan akhir adalah motor yang dipacu lebih kencang daripada biasanya, lapisan jaket yang 3 kali lebih tebal daripada biasanya, hati yang lebih yakin daripada biasanya, Bensin lebih banyak. bensin banyak dari biasanya, bener. Umur yang lebih tua daripada Bensin sama aja. Dan kemudian Enggak. mata yang lebih awas daripada biasanya, dan terakhir adalah helm yang ya bisa jadi ya. Dan yaitu apa, mulut yang senantiasa berzikir dan mungkin sedekah lebih banyak daripada biasanya.
akhirnya sampailah saya di Gresik itu hari Rabu ya, tanggal 26 itu pagi setengah 7 pagi saya sampai ya, disambut orang tua dengan dua perasaan campur aduk gitu ya, antara cemas dan gimana. Alhamdulillah sampailah, karena waktu itu lega banget bisa sampai yang tadinya mungkin kelihatannya mustahil, tidak mungkin, berat, tapi dengan kita yakin, saya yakin bisa sampai. Nah, sampailah. Nah, itu mungkin sedikit ceritanya mungkin ya. Kalau masih penasaran atau ceritanya kurang menarik gitu ya, saya juga lagi jelasin ceritanya di blog, lagi ditulis, dan manfaatnya lebih banyak. Bisa tapi kayaknya kasihan yang lain nanti kalau saya masukin Karisma Jago nulis, nanti 15 halaman habis ceritanya saya doang. Dibagi-bagi aja. Akang lewat Solo nggak lewat Solo kan? Enggak, saya Latu Utara. Awal, tambah sok. Oh iya, nggak ada tanya jawab. Teman-teman ada mau nanya dulu. Ya, ada yang mau nanya dulu nih. Yang nggak lewat Solo yang jelas. Enggak ada Padang ya? Yang jelas lewat Cibinong. Ada pertanyaan. Orang lah juga masuk. Enggak. Ya, ada. Ya, sip. Karena nggak ada pertanyaan, saya akhiri ceritanya dan saya tutup mungkin sedikit kutipan nih dari bukunya Yusuf Mansur tentang belief, sama judulnya belief. Informasi. Ini ada kutipannya. Saudara tahu dan yakin, terus bekerja dengan itu, pakai keyakinan itu, maka Allah yang Maha Kuasa akan mewujudkan keyakinan itu menjadi nyata. Terus ada satu lagi. Kalau Anda punya keyakinan, punya belief, maka Anda akan punya mimpi. Bawalah mimpi itu menjadi sebuah action. Dari mimpi itu diturunkan ke action. Nah, kalau satu lagi terakhir, pernah saya post juga, itu dari ceritanya apa? Frozen ya, Jack Frost itu. Guardian, Rise of Guardian. Bahwa kalau kita percaya, kita akan bisa melihat itu. Kita akan bisa melihat impian kita akan menjadi nyata. Yakinlah, kalau kita punya keyakinan lagi dan sandarkan juga kepada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan dan akan memberikan itu. Oke, Allah ya. Wa'idha al-azabta tawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan keyakinannya, diberi kesabaran dan keteguhan untuk mencapai mimpi-mimpi. Itu saja dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.